Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Bagaimana Presiden Soeharto membungkam para jenderal. Lebih seru lagi, Gestapo adalah tanda yang jelas bahwa usaha mempersatukan bangsa dengan doktrin Nasakom tidak berhasil. Presiden Soekarno tidak bisa menyadari kenyataan bahwa Nasakom setelah Gestapo itu sudah tidak berhasil. Kekuatan anti komunis mengalami ketakutan karena dua hal. Mereka mengatakan kepada saya, membunuh lebih dulu atau dibunuh. Itu karena tentara menghasut orang membunuh PKI. Tetapi sebenarnya yang harus kita akui bahwa konflik antara PKI dan kaum nasionalis PNI dengan orang Islam dan juga orang Katolik kalau nggak salah, itu sudah ada dan tajam di situ, sehingga kehadiran tentara itu hanya menambah faktor itu saja. Mungkin kondisi masyarakat kita ya belum lagi siap menerima kenyataan, menerima orang-orang yang punya aliran kiri sebagai bagian yang harus kita terima dalam pluralisme pemikiran masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau masuk ke ruangan agak gugup karena banyak orang. Sebagai profesor paling banyak saya menghadapi mahasiswa 30 orang. Jadi melihat orang banyak saya agak gugup. Itu satu. Kedua, ketika saya masuk orang berbicara tentang rekonsiliasi. Makalah saya mudah-mudahan sudah dibagikan. Saya sudah menulis. Saya nggak tahu panitianya sudah dibagi apa enggak. Sama sekali tidak berbicara tentang rekonsiliasi. Saya menulis singkat, memberi latar belakang dari peristiwa Gestapo dan pasca Gestapo. Saya mengambil sikap sebagaimana profesi saya sebagai ilmuwan. Jadi saya tidak terlibat dalam debat politik. Itu kira-kira pengantar yang mau saya sampaikan. Yang kedua yang ingin saya katakan, sebenarnya saya sudah menulis buku mengenai Gestapo. Buku ini sudah bisa ditemukan di Gramedia. Ini buku yang membicarakan Gestapo, lain dari Orde Baru, lain dari Wertheim, lain dari Cornell Paper, dan ini adalah sesuatu yang baru. Tadinya saya dengar mereka akan jual di depan, tapi sampai saya masuk saya tidak lihat yang mengurusi. Jadi kalau Anda berminat bisa ditemukan di Gramedia. Nah, buku saya yang terbaru ini, mohon maaf jadi menggunakan kesempatan promosi, sehubungan dengan pernyataan saudara Sambasi tadi mengenai Orde Baru. Buku saya yang berikut sedang dalam proses menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Presiden Soeharto. Jadi Anda bisa lihat di situ apa yang dikatakan oleh saudara Sambasi tadi, Budiarto Sambasi, masyarakat senyap selama Orde Baru. Tetapi buku saya lebih menekankan bagaimana Presiden Soeharto membungkam para jenderal. Lebih seru lagi, kira-kira begitu. Oke. Jadi pembicaraan saya ini tidak dramatis seperti tadi. Saya mulai makalah saya yang singkat ini dengan mengatakan tragedi 65 tidak bisa dimengerti terpisah dari konteks sejarah Indonesia modern yang bermula pada abad ke-20. Ini yang suka dilupakan orang. Kalau saya memberi kuliah, saya mengajar di Universitas Pertahanan dan di Sesko TNI dan Sesko Angkatan, selalu saya memulai kuliah dengan bertanya, kapan mulai ada bangsa Indonesia? Pada umumnya jawabannya bervariasi antara Majapahit, Sriwijaya, atau Mataram. Semua salah. Indonesia itu fenomena baru, fenomena abad ke-20, lebih precise periode dekade kedua abad ke-20. Sebelum itu tidak ada Indonesia.
Yang adalah Nederland ini yang kemudian kita ambil alih Pak Batara menjadi Indonesia. Oke, ini penting saya tekankan karena di dalam lagu Indonesia Raya Anda perhatikan seruan utama adalah marilah kita bersatu. Itu seruan pertama karena kita belum bersatu. Dan ini adalah obsesi Bung Karno sehingga pada tahun 26 memperkenalkan Nasakom. Jadi Nasakom yang kita itu yang muda-muda tidak ingat lagi. Saya masih ingat, saya anak muda pada zaman demokrasi terpimpin. Itu Nasakom itu tiap jam barangkali diputar lagu itu di RRI, Nasakom Bersatu, hancurkan kepala batu. Ya. Nah, jadi perjuangan Bung Karno adalah mempersatukan NAS, agama, dan komunis. Seperti yang beliau lakukan pada tahun 26 setelah pemberontakan PKI yang gagal. Banyak orang ditangkap dan dibuang ke Bovendigul. Barangkali Anda semua belajar itu di dalam sejarah. Mudah-mudahan papernya bisa dibagi sebelum Anda pulang. Jadi lebih detail Anda bisa membacanya supaya saya bisa menghemat waktu. Jadi yang saya mau katakan, sebenarnya Indonesia kita ini adalah bangsa buatan yang baru. Jadi yang terjadi adalah proses menjadi Indonesia yang belum juga selesai. Dan banyak sekali hambatan-hambatan. Kegagalan Dewan Konstituante, kegagalan demokrasi parlementer, semua disebabkan karena akarnya adalah kita belum selesai menjadi Indonesia. Bahkan sekarang pun masih banyak hal yang kita hadapi sehingga kita belum selesai menjadi Indonesia. Kita berproses. Orang yang paling obsesif dengan itu adalah Bung Karno dengan memperkenalkan kembali doktrin Nasakom yang beliau tulis perkenalkan pada tahun 26. Salah satu akibat dari proses satu bangsa yang baru lahir, yang baru tercipta melalui proses sejarah adalah apa yang saya perkenalkan sebagai fragmented society, masyarakat yang terpecah-pecah. Karena itu Nasakom itu sebenarnya mempersatukan yang dipersepsikan Bung Karno sebagai pecahan-pecahan nasionalis agama dengan komunis. Begitu. Fragmented society salah satu penyakitnya, simptom dari penyakitnya adalah mistrust, tidak percaya satu dengan yang lain. Tidak percaya. Komunis tidak percaya Islam, Islam tidak percaya komunis, komunis tidak percaya pada nasionalis, nasionalis pun tidak percaya kepada Islam. Inilah persoalan yang dihadapi oleh Bung Karno dan oleh kita semua sebenarnya. Nah, itu doktrin itu diperkenalkan Bung Karno kembali setelah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita memasuki periode apa yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Nah, saya singkatkan saja. Menurut pendapat saya, Gestapo adalah tanda yang jelas bahwa usaha mempersatukan bangsa dengan doktrin Nasakom tidak berhasil. Akibatnya berdarah-darah, tragis. Nah, persoalannya menjadi lebih parah lagi karena Presiden Soekarno tidak bisa menyadari kenyataan bahwa Nasakom setelah Gestapo itu sudah tidak berhasil, untuk tidak mengatakan gagal. Sehingga beliau tetap mempertahankan PKI untuk tidak dibubarkan meskipun mendapat tekanan-tekanan. Nah, ini mempunyai akibat kepada apa yang kita kenal sebagai pembunuhan-pembunuhan itu. Timbul masalah di dalam masyarakat anti komunis. Ya, masyarakat terpecah waktu itu antara komunis, berapa juta tadi dikatakan, dengan yang anti komunis. Dalam keadaan setelah Gestapo, maka kekuatan anti komunis mengalami ketakutan karena dua hal.
Pertama ada, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada trauma peristiwa Madiun. Sebagai wartawan muda yang meliput daerah itu, hari-hari pertama setelah Gestapo itu terasa betul. Mereka mengatakan kepada saya, membunuh lebih dulu atau dibunuh. Kenapa? Karena mereka takut PKI tidak dibubarkan dan PKI akan berbuat seperti peristiwa Madiun itu, membunuh banyak tokoh Islam dan tokoh nasionalis. Itu persepsi mereka. Saya nggak mau debat benar apa tidak, itu soal sejarah. Oke. Nah, karena itu tidak, pembubaran PKI tidak dilakukan kecuali di Jawa Barat. Menarik, di Jawa Barat Panglima Ibrahim Aji itu mengusahakan pembubaran PKI. Formalnya PKI membubarkan diri, tapi in reality itu tekanan dari Siliwangi. Akibatnya tidak ada pembantaian di Jawa Barat yang signifikan. Tapi di Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi hal seperti itu. Ada beberapa interpretasi. Ada yang mengatakan itu karena tentara menghasut orang membunuh PKI. Tetapi sebenarnya yang harus kita akui bahwa konflik antara PKI dan kaum nasionalis PNI dengan orang Islam dan juga orang Katolik kalau nggak salah, itu sudah ada dan tajam di situ, sehingga kehadiran tentara itu hanya menambah faktor itu saja. Di Solo misalnya, saya sebagai wartawan melihat itu, bagaimana RPKAD melatih pemuda-pemuda Kristen, pemuda Islam, Marhainis, apalagi yang anti komunis, untuk melawan PKI. Karena di Solo sebelum RPKAD masuk, ada batalion yang berada di Benteng itu. Kalau Anda tahu kota Solo dulu ada Benteng, sekarang sudah dihancurkan jadi mall. Itu ada satu batalion di situ yang menembaki anak-anak yang demo anti PKI hari-hari pertama setelah Gestapo. Jadi ada ketakutan. Nah, karena RPKAD tidak bisa menambah pasukan, Pak Harto, Jenderal Soeharto di Jakarta menghadapi persoalan, tidak bisa menambah bantuan. Jadi yang dilatih adalah pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda ini yang berperanan penting menggerebek kantor-kantor PKI, rumah orang-orang PKI di Solo dan sekitarnya. Latihan itu juga dilakukan di Purworejo. Saya lihat sendiri sebagai wartawan pada waktu itu. Saya nggak lihat di tempat lain. Tapi menurut saya lebih kurang sama kasusnya itu. Nah, di Bali itu menurut yang saya tahu, kalau saya salah boleh dikoreksi, itu pembunuhan sudah terjadi ketika RPKAD masuk. Kenapa di Bali terjadi pembunuhan begitu dramatis, tragis? Karena otoritas kolaps. Panglimanya namanya Safiuddin, itu Soekarnois. Gubernurnya lupa namanya saya, Gubernur Bali, Suteja, itu dianggap PKI atau orang kiri. Jadi dia nggak punya wibawa waktu itu, sehingga masyarakat tidak dikendalikan. Baru setelah RPKAD datang, redahlah pembunuhan itu, tapi sudah terlalu banyak orang yang dibunuh. Itu kira-kira begitu. Nah sekarang kita bicara setelah pasca Gestapo. Pasca Gestapo itu tadi saudara Sambasi sudah menjelaskan apa yang disebut sebagai apa, masyarakat yang senyap, gitu ya. Perlahan-lahan, bukan resminya setelah Gestapo itu yang berkuasa sebenarnya adalah tentara dengan doktrin dui fungsi. Tapi kalau kita pelajari dengan baik, perlahan-lahan kekuasaan itu berada di tangan Presiden Soeharto yang memegang jabatan Pangkop Kamtib dan juga mandataris MPR. Jadi yang tertekan, banyak yang tidak tahu, sampai saya menulis buku saya itu nanti, mudah-mudahan bulan depan atau bulan berikutnya beredar, bagaimana tentara itu tertekan, berusaha untuk menghadapi Pak Harto, tidak pernah berhasil sampai Pak Harto memutuskan untuk mundur setelah didemo dan mengundurkan diri pada tanggal 21 saya kira, 21 Mei. Nah itulah kira-kira gambaran yang singkat, karena saya nggak bisa membacakan makalah ini, mudah-mudahan dibagikan. Nah setelah reformasi kita bisa bebas bicara seperti sekarang.
Saya sudah melakukan ini ketika saya menjadi duta besar di Praha. Banyak orang mahit yang tidak bisa pulang. Kami berhubungan baik dan saya atas otoritas dari pemerintah saya menawarkan mereka paspor Indonesia. Cuman satu orang yang mau menerima paspor, yang lain tidak mau karena mereka bilang kami udah tua, saudara kami di Indonesia sudah tidak ada, belum tentu mereka terima kami dan kami di sini sudah beranak pinak, sudah pada kawin dengan perempuan Ceko dan mereka hidup dari pensiun-pensiun negara Ceko. Kalau mereka pulang besar kemungkinan pensiunnya katanya akan diputus. Jadi they decided to stay there. Tapi hubungan kami baik sekali. Artinya saya sebagai wakil bangsa Indonesia di Ceko, baik sekali hubungan kami dengan orang-orang mahit itu. Kami sering diskusi membicarakan soal-soal yang kita diskusikan seperti hari ini. Nah, sekarang di Indonesia, Anda semua tahu cerita-cerita rapat-rapat, diskusi-diskusi, pemutaran film yang digerebek, dilarang. Persoalannya adalah yang digerebek dan dilarang ternyata kalau kita mau jujur bukan hanya orang kiri atau yang dianggap kiri, tapi orang sesama muslim pun diperlakukan begitu. Anda tahu soal Cikesik, Anda tahu soal Jawa Timur, soal Syiah dan sebagainya. Jadi soal Ahmadiyah. Jadi persoalan sekarang ini apakah ini yang jadi sasaran orang kiri saja? Ya jelas tidak. Ataukah ini tingkat peradaban kita yang rendah, yang tidak siap menerima perbedaan, even perbedaan itu di antara kita yang seiman. Jadi kita harus berhati-hati melihat ini, bahwa ini mungkin persoalan Indonesia dan bukan persoalan khas antara orang-orang yang anti komunis dengan apa yang mereka persepsikan sebagai komunis atau komunis baru. Kita harus hati-hati melihat itu. Yang kedua yang mau saya katakan sehubungan dengan ini, mungkin ini supaya kita berpikir jauh ke situ, mungkin kondisi masyarakat kita ya belum lagi siap menerima kenyataan, menerima orang-orang yang punya aliran kiri sebagai bagian yang harus kita terima dalam pluralisme pemikiran masyarakat kita. Ini mungkin perlu kita pertimbangkan. Jadi persoalannya menurut saya tidak terlalu sederhana. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan. Tepuk tangan untuk Pak Salim.